Subtema 5. Muatan PPKN. Subtema 1. Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 di Jakarta. Latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. 1. Penderitaan penduduk akibat penjajahan. 2. Munculnya organisasi modern pertama yaitu Budi Utomo dan organisasi-organisasi kedaerahan yang dibentuk oleh pemuda. 3. Kesadaran pemuda akan pentingnya persatuan. Proses terjadinya Sumpah Pemuda. 1. Kongres Pemuda I terjadi di Jakarta pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Dihadiri oleh wakil-wakil organisasi pemuda dan bertujuan untuk menanamkan semangat kerjasama antar organisasi pemuda. Kongres Pemuda II terjadi di Jakarta pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Pertama kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan menghasilkan Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. 1. Berjuang tanpa pamrih. 2. Berani karena benar. 3. Pantang menyerah. 4. Menegakkan keadilan dan kebenaran. 5. Rela berkorban. Manfaat peristiwa Sumpah Pemuda. 1. Mempererat persaudaraan. 2. Mewujudkan kerukunan. 3. Menumbuhkan semangat kerja keras. 4. Semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Cara mempertahankan persatuan dan kesatuan diantaranya: 1. Saling menghormati dan menghargai. 2. Menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. 3. Gotong royong melakukan berbagai kegiatan. 4. Memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. 5. Menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. 6. Menolong tetangga yang mengalami musibah. 7. Memiliki rasa toleransi antar sesama.
Upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan persatuan, keutuhan bangsa dapat tetap terjaga. Subtema 2. Proklamasi. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa penting yang terdapat pada peristiwa proklamasi diantaranya: pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Golongan muda dan golongan tua berseteru tentang waktu memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, yang bertujuan agar kedua tokoh tersebut terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan dari pihak Jepang. Peristiwa ini lebih dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Maeda. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan isi teks proklamasi. Kemudian, teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta oleh Insinyur Soekarno. Pada saat itu juga dikibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Latif Hendraningrat, Suhud Sastrokusumo, dan Tri Murti menjadi pengibar bendera. Persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dapat dilakukan diantaranya: 1. Dengan kerjasama. Pulau-pulau di Indonesia yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. 2. Dengan gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan bagi kepentingan bersama. Gotong royong merupakan salah satu penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga sendiri. Manfaat semangat kekeluargaan diantaranya dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan, menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Subtema 3.
persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Pengaruh letak geografis Indonesia turut mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Kesatuan dalam bidang sosial memiliki makna bahwa bangsa Indonesia terus berusaha untuk mencapai tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata yang selaras dengan kemajuan bangsa. Kesatuan dalam bidang budaya memiliki makna bahwa kekayaan budaya yang beragam menjadi modal bagi pembangunan budaya Indonesia yang hasilnya akan dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan sosial budaya, di antaranya saling menghormati antar penganut agama lain yang sedang beribadah, bergotong royong meskipun berbeda suku, budaya, dan agama, kerjasama membangun sarana umum tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial dan budaya, membantu korban bencana alam meskipun berasal dari daerah lain, dan menghargai kebudayaan suku bangsa lain. Manfaat adanya persatuan dan kesatuan dalam keragaman sosial dan budaya, di antaranya dapat memperkuat rasa cinta tanah air, memperkuat pertahanan dan keamanan, menumbuhkan rasa kebersamaan, melahirkan solidaritas antar warga. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan ekonomi. Salah satu yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya. Wawasan Nusantara mencakup berbagai bidang, salah satunya kegiatan ekonomi. Perbedaan lingkungan geografis menyebabkan kegiatan ekonomi yang beragam. Keragaman kegiatan ekonomi ini bermanfaat karena masyarakat dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contoh persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan memerlukan kerjasama antar pelaku ekonomi. Cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. 1. Bersikap terbuka terhadap pelaku-pelaku ekonomi lain, meskipun berbeda suku, bangsa, budaya, atau agama. 2. Menghormati dan menghargai sesama pelaku ekonomi. 3. Menyelesaikan masalah yang dihadapi secara musyawarah. 4. Memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. 5. Menjalin kerjasama dengan baik dan bersifat jujur. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi, di antaranya
1. Kebutuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi. 2. Pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia dapat tercapai. Dan 3. Terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Persatuan Bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu telah disebutkan dalam salah satu isi Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia merupakan alat yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di sekolah dan di pemerintahan. Penggunaan bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat. Di antaranya, ketika kita berada di suatu daerah dan tidak dapat memahami bahasa daerah setempat, maka kita dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan penduduk. Contoh lain, bahasa Indonesia juga memudahkan kita berkomunikasi dengan teman-teman yang berasal dari daerah atau suku yang berbeda.